Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juana Marta Putri, NPM 1954151005 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang viabilitas benih dan vigor benih. Apa sih yang dimaksud dengan viabilitas benih? Viabilitas benih adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme dan atau gejala pertumbuhan. Selain itu, daya kecambah juga merupakan tolak ukur parameter viabilitas potensial benih. Pada umumnya, viabilitas benih diartikan sebagai kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah. Istilah lain untuk viabilitas benih adalah daya kecambah benih. Persentase kecambah benih untuk daya tumbuh benih. Perkecambahan benih mempunyai hubungan erat dengan viabilitas benih dan jumlah benih yang berkecambah dari sekumpulan benih merupakan indeks dari viabilitas benih. Tujuan utama penyimpanan benih adalah untuk mempertahankan viabilitas benih dalam periode simpan yang sepanjang mungkin. Yang dipertahankan ialah viabilitas maksimum benih yang tercapai pada saat benih masak fisiologis atau berada pada stadium 2 dalam konsep Steinbauer. Kemasakan fisiologis diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dicapai oleh benih sebelum keadaan optimum untuk panen dapat dimulai. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu meliputi kadar air, sifat genetik, viabilitas awal, dan faktor eksternalnya yaitu suhu dan kelembapan ruang simpan, kemasaman, mikroorganisme, dan yang terakhir manusia. Pengujian viabilitas benih merupakan salah satu pengujian mutu benih yang dapat menunjukkan daya hidup benih dan dapat diukur dalam tolak ukur daya berkecambah pada beberapa metode perkecambahan yang ada. Pengujian viabilitas benih meliputi metode uji secara langsung dan tidak langsung. Dalam metode uji secara langsung, kita dapat mengetahui dan menilai struktur-struktur penting kecambah secara langsung. Untuk metode uji secara langsung diperlukan substrat penguji, dapat berupa kertas, pasir, tanah, dan sebagainya. Sedangkan untuk metode secara tidak langsung, yaitu dengan dilakukannya metode uji belah atau cutting test, uji tetrazolium, uji hidrogen peroksida, uji eksisi embrio, uji daya hantar listrik, dan uji indigo karbon. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang vigor benih. Vigor adalah sejumlah sifat-sifat yang mengindikasikan pertumbuhan dan perkembangan kecambah yang cepat dan seragam pada cakupan kondisi lapang yang luas. Cakupan vigor benih meliputi aspek-aspek fisiologis selama proses perkecambahan dan perkembangan kecambah. Vigor benih bukan merupakan pengukuran sifat tunggal, tetapi merupakan sejumlah sifat yang menggambarkan beberapa karakteristik yang berhubungan dengan penampilan suatu lot benih yang diantaranya yaitu 1. Kecepatan dan keserempakan daya berkecambah dan pertumbuhan kecambah. 2. Kemampuan munculnya titik tumbuh kecambah pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan. Yang ketiga, kemampuan benih untuk berkecambah setelah mengalami penyimpanan. Pada hakikatnya, benih harus relevan dan tingkat produksi. Artinya, dari benih bervigor tidak akan dapat dicapai tingkat produksi yang tinggi. Vigor benih yang tinggi dicirikan sebagai berikut. 1. Tahan disimpan lama. 2. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, cepat dan pertumbuhannya merata. Yang keempat, mampu menghasilkan tanaman dewasa yang normal dan berproduksi baik dalam lingkungan tumbuh yang suboptimal. Sedangkan vigor benih yang rendah dicirikan dengan 1. Kepekaan terhadap hama meningkat. 2. Meningkatnya jumlah kecambah abnormal.
Yang ketiga, kemunduran benih selama penyimpanan. Yang keempat, kecepatan berkembang benih menurun. Selanjutnya, penyebab rendahnya vigor benih disebabkan karena 1. Genetis, kedua fisiologis, yang ketiga morfologis, yang keempat sitologis, yang kelima mekanis, dan yang keenam mikrobia. Genetis yaitu adanya kultivar-kultivar tertentu yang lebih peka terhadap keadaan lingkungannya yang kurang menguntungkan ataupun tidak mampu untuk tumbuh cepat dibandingkan dengan kultivar lainnya. Fisiologis yaitu kondisi fisiologis yang berpengaruh adalah immaturity atau kekurangan masakan benih saat panen dan kemunduran benih selama penyimpanan. Morfologis contohnya benih yang kecil menghasilkan bibit yang kurang memiliki kekuatan tumbuh dibandingkan dengan benih yang besar. Sitologis yaitu kemunduran benih yang disebabkan oleh antara lain aberasi kromosom. Mekanis yaitu kerusakan mekanis yang terjadi pada benih pada saat panen, processing atau penyimpanan. Vigor benih dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Vigor kekuatan tumbuh, yang kedua vigor daya simpan. Vigor kekuatan tumbuh merupakan cerminan vigor benih bila ditanam di lapangan. Dan vigor daya simpan yaitu suatu parameter vigor benih yang menunjukkan kemampuan benih selama penyimpanan dalam keadaan suboptimum. Pengamatan dan penilaian dalam mengidentifikasikan vigor benih dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada potensi penampilan suatu lot benih baik secara fisiologis maupun fisik. Secara langsung adalah pengamatan dan penilaian benih pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai atau kondisi lain yang dapat diciptakan di laboratorium dan dilakukan pencatatan terhadap tingkat daya tumbuh hidup. Secara tidak langsung adalah pengamatan dan penilaian dengan mengukur sifat lain benih yang terbukti berhubungan dengan beberapa aspek penampilan kecambah. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang viabilitas benih dan vigor benih. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.